Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga kalian dengan keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Hari Mukninu Bagja dengan NIM 2000477. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus di Purwakarta, jurusan PGSD yang sedang menjalankan program P3 di SDN 1 Negeri Kidul. Oke, kembali lagi bersama Bapak. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 4. Nah, sebelumnya di sini Bapak ingin mengajak tepuk semangat untuk anak-anak semua agar pembelajaran kita kali ini anak-anak tetap semangat dan tetap fokus untuk menjalani pembelajaran. Nah, bisa diikuti anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sepertinya sudah pada tidak sabar ya untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini Bapak meminta sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan lanjut ke pembelajaran. Oke, selanjutnya ada identitas. Kita akan mempelajari apa nih? Yang pertama ada materi pokok. Materi pokoknya keberagaman sosial dan budaya. Kelasnya kita kelas 4. Tujuan pembelajarannya, kamu akan belajar melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Oke, kita ketahui ya, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia sangatlah banyak dan sangatlah luas. Kita ketahui itu, yang dimana Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Oke anak-anak, nah ayo membaca dengan seksama. Perhatikan anak-anak semua dan kita bisa membaca bersama-sama. Di sini ada judul Menghargai dan Menghormati Keberagaman. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Pada tanggal tersebut, seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tidak terkecuali di Indonesia, di SD Negeri 1 Bhinneka. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara bendera. Sewaktu upacara, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah ataupun di masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke, kita ketahui di Indonesia ini sangat beragam sekali suku, budaya, agama, dan ras adat istiadat di Indonesia ini banyak sekali. Kita ketahui dari agama dulu. Agama yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kita sebagai masyarakat atau sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus satu kesatuan dan kita harus bisa menghargai pendapat atau perbedaan masing-masing. Tidak boleh kita membeda-bedakan, tidak boleh kita ada perpecahan. Sama dengan yang dimana Bapak Kepala Sekolah ini menitipkan pesan kepada siswa-siswa atau kepada masyarakat yang ada di sekolah bahwa perbedaan yang ada di sekolah atau di masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan kita ingat anak-anak semua, semboyan yang ada di Indonesia ini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Yang artinya berbeda-beda akan tetapi kita satu jua. Meskipun kita berbeda-beda umat, kita berbeda-beda agama, ras, suku, budaya dan lain sebagainya, kita harus tetap satu jua untuk keberlangsungan kita bernegara di Indonesia ini. Kita lanjut. Perhatikan baik-baik anak-anak. Selesai melaksanakan upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelas masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruang kelasnya. Tidak lama kemudian, Bu Mutia masuk ke kelas.
Hari ini Ibu Guru akan mengajak seluruh peserta didik belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita ketahui eh, bahwa setelah upacara dilaksanakan, kita sebagai warga kelas 4, maksudnya kita sebagai siswa kelas 4, kita masuk masuk ke kelas masing-masing dan kita membelajarkan pendidikan Pancasila. Nah, di sini anak-anak, tadi kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada siswa bahwa kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa kalian sering mendengar atau melihat tulisan semboyan tersebut? Nah, tanya Ibu Mutia. Nah, siswa menjawab, sering Bu. Lalu, bagus, apakah ada yang tahu di manakah tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Ibu Guru menanyakan seperti itu. Sebenarnya ada yang tahu nggak nih anak-anak sebelum kita lanjut ke pembicaraan atau ke cerita yang ada di dalam teks tersebut? Ada yang tahu semboyannya di mana? Iya, betul. Semboyan tersebut berada tepat sekali di gambar Garuda di kakinya yang sedang digenggam. Bisa dilihat di sama kalian di gambar yang sebelah kiri di sampingnya. Oke, kita lanjut ya teksnya ya. Eh, saya Bu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara kita, burung Garuda Pancasila. Nah, semboyan tersebut tertulis dalam seutas pita yang digenggam oleh dua kaki burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Coba teman-teman lihat. Bisa dilihat di gambar sebelahnya yang tadi Bapak sudah jelaskan, ada seutas pita yang digenggam oleh burung Garuda Indonesia ini lambang negara yang dimana di situ bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Coba kita perhatikan teks selanjutnya. Bagus. Memang benar, tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar lambang negara, apakah ada yang mengetahui arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tanya Bu Mutia. Nah, saya Bu, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jawab Dewi. Benar sekali jawabanmu. Jelas, Bu Mutia sambil menulis kalimat semboyan tersebut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit. Oke, anak-anak, di sini kita ketahui bahwa semboyan Bhinneka Tunggal itu ditulis oleh dengan bahasa Sanskerta, ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit, yang dimana tadi artinya apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda-beda kan tetapi kita tetap bersama. Tidak ada perpecahan di antara kita. Oke. Sebelum dilanjut ada yang ingin ditanyakan mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Pinter. Kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, perhatikan adik-adik kalimat selanjutnya. Kalimat tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit yang beraneka ragam. Keanekaragaman mereka, terutama dalam hal agama, dipeluk yang dipeluknya. Mereka ada yang memeluk agama dan kepercayaan Hindu, Buddha, dan kepercayaan yang telah ada. Nah, kita ketahui, kita bisa dilihat dari gambar yang ada di gambar berikut. Coba kita lihat gambarnya. Ada yang menggunakan sorban, ada yang menggunakan ikat kepala. Ya, ada di situ kita melihat ada yang
Nah, selanjutnya, perhatikan bacaan yang akan Bapak bacakan. Sebelumnya, mereka hidup rukun berdampingan secara damai. Adapun hukum yang berlaku sebagai seluruh masyarakat dan negara adalah satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lanjut, Bu Mutiara. Bu, mengapa kalimat tersebut dijadikan semboyan negara sampai sekarang? Tanya Made. Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasan mengapa kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah keadaan bangsa Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit tempo dulu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi banyak hal, di antaranya agama dan kepercayaan, suku, bangsa, budaya, daerah, dan sebagainya. Jawab Ibu Mutiara. Nah, mohon maaf Bapak potong terlebih dahulu. Tadi saat Bapak sudah menyampaikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, dari budaya, suku, dari bahasa, adat istiadatnya, dari agamanya, dan lain sebagainya. Di Indonesia itu banyak sekali. Nah, maka dari itu tadi Bapak menyebutkan semboyan di Indonesia ini adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua, yaitu yang meskipun kita berbeda-beda akan tetapi kita tetap bersatu, tidak ada perpecahan di antara kita. Oke, lanjut ke teks yang akan Bapak bacakan. Lantas bagaimana kita menyikapinya, Bu? Mutia menjelaskan sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya mencintai dan menghormati agama dan kepercayaan suatu suku asal tanpa merendahkan agama dan kepercayaan suatu suku yang lainnya. Bergaul dengan baik dengan teman atau atau orang yang berbeda agama dan kepercayaan serta sukunya dan memberikan penghargaan. Oke, selanjutnya. Coba perhatikan teks berikut. Selain itu, kondisi bangsa Indonesia memiliki keberagaman sosial akan menimbulkan perpecahan jika tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat. Kerjasama dapat terjadi karena adanya toleransi sosial, budaya, serta agama dan kepercayaan. Sikap toleransi ini adalah sikap saling menghormati tentang rasa, penuh kepedulian, dan saling menghargai perbedaan baik individu maupun kelompok agar tercipta suasana yang damai. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bagaimana kondisi kelas kita. Ibu Muti bertanya kepada anak-anak dan anak-anak menjawab, di kelas kita ada beraneka ragam suku bangsa, budaya serta agama dan kepercayaan. Eh, Misalnya saya berasal dari suku Dayak, Made berasal dari suku Bali, Dewi berasal dari suku Jawa, dan ini berasal dari suku Kali, Laros berasal dari suku Tanibar, dan juga seterusnya. Meskipun demikian, kita tetap bersatu dan bekerja sama. Itu menjawab Hamalia. Nah, kita ketahui anak-anak bahwa tadi dalam teks cerita tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu kelas itu banyak sekali suku dan budaya yang ada di kelas. Contoh, jangan 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 kita lihat dalam teks. Coba teman-teman kalian di sini apakah hanya selalu dari suku Sunda? Dan ada juga dari suku Jawa, ada dari suku
ada dari Kalimantan, dari Bali, dan lain sebagainya. Nah, apakah kita, memiliki perselisihan atau, kita memiliki, permasalahan? Tidak. Mengapa? Karena yang tadi kita sudah jelaskan, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghormati, rasa tenggang rasa penuh, kepedulian, dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Dengan begitu, kita bermasyarakat di Indonesia akan menjalani kedamaian, tercipta suasana damai, seperti itu. Nah, anak-anak, mari ikutin Bapak, kita akan bernyanyi bersama-sama, lagu dari Sabang sampai Merauke yang menciptakan yaitu R. Suharjo. Yuk anak-anak, kita menyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari lagu yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama, terdapat kandungan-kandungan teks di dalamnya yang sangat bermakna. Kita baca dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu dari mana? Sabang itu dari ujung Aceh. Dan Merauke di mana? Sampai ujung yang ada gambar pulau seperti kanguru. Itu kita dari ujung dari Sabang sampai Merauke, kita berjajar pulau-pulau yang di mana terdapat banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saking kayaknya negara kita, kita memiliki banyak pulau-pulau yang di mana pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Mungkin ada yang berpenghuni akan tetapi sangat sedikit. Rata-rata kebanyakan pulau tersebut tidak berpenghuni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lalu sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke, mengapa kita menjadi sebuah negara, yaitu negara Indonesia? Karena kita sambung menyambung, saling yang tadi kita sudah jelaskan, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda akan tetapi tetap satu tujuan yang dimana menciptakan negara Indonesia ini berdiri dari zaman dulu sampai sekarang ini. Kita nyambung menyambung menjadi satu, tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, saling menghormati, saling bertoleransi akan mengakibatkan terciptanya masyarakat yang damai seperti di Indonesia ini. Nah, lanjut lagunya. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Wah, tidak terasa sudah di akhir pembelajaran. eee eee, Kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya, kita, harus tetap bersatu, tidak boleh ada perpecahan, kita harus saling menghargai, tidak boleh adanya saling mengejek-ngejek antar teman, kita harus saling tetap bersama, dan juga yang tadi sudah dijelaskan semboyan negara kita yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana terletak pada seutas pita yang digenggam oleh burung Garuda, yang dimana lambang negara kita yaitu lambang negara Indonesia. Nah, dengan begitu tadi kita setuju tidak kita setuju, dengan begitu tadi juga kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang dimana memiliki banyak arti dan banyak makna, dan Bapak berharap di kemudian hari anak-anak semua tidak boleh ada namanya perpecahan antar masyarakat, tidak boleh namanya ada kejahatan dan lain sebagainya. Di sini